Sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur bagaimana suatu negara atau masyarakat mengelola produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sistem ekonomi dunia. 1. Ekonomi kapitalis, yang mengandung 3 prinsip dasar. Pertama, kebebasan memilih harta secara perorangan, di mana setiap individu dapat memiliki, membeli, dan menjual hartanya menurut yang dikehendaki tanpa hambatan. Kedua, kebebasan ekonomi dan persaingan bebas, di mana setiap individu berhak untuk mendirikan, mengorganisasi, dan mengelola perusahaan yang diinginkan, serta memperoleh sebanyak-banyaknya keuntungan. Ketiga, ketimpangan ekonomi, di mana individu-individu yang memiliki modal lebih besar akan menikmati hak kebebasan yang lebih baik untuk mendapatkan hasil yang sempurna. 2. Ekonomi sosialisme, mengandung 3 prinsip dasar. Pertama, pemilikan harta oleh negara, di mana seluruh bentuk dan sumber pendapatan menjadi milik negara atau masyarakat secara keseluruhan. Kedua, kesamaan ekonomi, di mana hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan. Ketiga, disiplin politik, di mana keseluruhan negara diletakkan di bawah peraturan kaum buruh, yang mengambil alih semua aturan produksi dan distribusi. 3. Ekonomi komunisme, dengan prinsip, pertama, hak milik atas alat-alat produksi oleh negara. Kedua, proses ekonomi berjalan atas dasar rencana yang telah dibuat. Ketiga, perencanaan ekonomi sebagai rencana atau dalam proses ekonomi yang harus dilalui. 4. Ekonomi fasisme, bentuk intervensi negara yang ekstrim dalam perekonomian, menggabungkan kepemilikan swasta dengan kontrol pemerintah yang ketat untuk mencapai kepentingan nasional dan militeristik. 5. Ekonomi Islam, sistem yang adil dan saksama serta berupaya menjamin kekayaan tidak terkumpul pada satu kelompok saja, adil, tetapi tersebar ke seluruh masyarakat dan didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Selanjutnya, kebijakan fiskal adalah kebijaksanaan pemerintah untuk mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi atau untuk mengelola perekonomian ke kondisi yang lebih baik. Nur Rianto menjelaskan bahwa fungsi dari sektor kebijakan fiskal menurut Islam adalah 1. Pemeliharaan terhadap hukum, keadilan dan pertahanan. 2. Perumusan dan pelaksanaan terhadap kebijakan ekonomi. 3. Manajemen kekayaan pemerintah. 4. Intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Instrumen kebijakan fiskal dalam Islam. 1. Zakat. 2. Infak, wakaf, dan sedekah. 3. Ganimah adalah harta yang dihasilkan dari musuh setelah memenangkan peperangan atau rampasan perang. 4. Haraj adalah harta yang diberikan kepada negara untuk membayar beberapa harta yang dimilikinya atau pajak tanah. 5. Jizyah adalah pajak yang diperoleh dari penduduk non-muslim kepada negara yang kepemimpinannya diatur oleh Islam. 6. Usur adalah suatu pungutan biaya yang dimiliki atas harta dagangan yang diperdagangkan ketika pedagang tersebut sudah melintasi perbatasan negara Islam. 7. Khums atau pajak proporsional adalah 1/5 dari harta ganimah yang diperoleh oleh tentara perang sebagai ganimahnya setelah memenangkan peperangan. Kebijakan ekonomi dan fiskal pada masa pemerintahan Nabi Muhammad. Sumber pendapatan negara, zakat, pajak wajib muslim, jizyah, pajak non-muslim, haraj, pajak tanah pertanian, usr, bea cukai dagang, ganimah, harta rampasan perang. Lembaga dan pengelolaan, mendirikan Baitul Mal sebagai kas negara, menunjuk amil zakat sebagai petugas pemungut. Sumber pendapatan langsung didistribusikan, tidak ditimbun. Kebijakan pasar, mendirikan pasar Madinah bebas monopoli. Larangan riba, ihtikar, dan najshi. Hisbah, lembaga pengawas yang memastikan transparansi dan keadilan pengelolaan keuangan negara serta stabilitas pasar. Selanjutnya, kebijakan ekonomi dan fiskal pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. 1. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Perhatian terhadap keakuratan perhitungan zakat. Pengembangan pembangunan Baitul Mal.
Menerapkan konsep balance budget policy pada Baitul Mal. Melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak mau membayar zakat dan pajak. 2. Khalifah Umar bin Khattab. Reorganisasi Baitul Mal. Tetapkan sistem gaji atau tunjangan, diwan, haraj dari tanah Irak dan Syam jadi sumber utama. Sensus penduduk dan pendataan aset negara. Larangan kepemilikan tanah berlebihan. 3. Khalifah Utsman bin Affan. Pembangunan pengairan, pembentukan organisasi kepolisian untuk menjaga keamanan perdagangan, pembangunan gedung pengadilan, guna penegakan hukum, kebijakan pembagian lahan luas milik Raja Persia kepada individu. Selama 6 tahun terakhir pemerintahannya situasi politik negara sangat kacau. 4. Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pendistribusian seluruh pendapatan yang ada pada Baitul Mal. Pengeluaran angkatan laut dihilangkan. Adanya kebijakan pengetatan anggaran.